Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat ya. Ya, hari ini kita masuk ke dalam pembelajaran hari kelima, di mana bahasan pada hari ini akan membahas tentang bahasa Indonesia dan IPA. Kita simak bersama-sama ya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita akan membahas kembali tentang ide pokok dalam kalimat utama. Ya. Nah, dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama ini biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Nah, selain kalimat utama, ada juga kalimat penjelas. Ya, apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Kalimat penjelas ini bisa berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Nah, ini ada contoh ya, kita baca bersama-sama ya. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di air. Nah, dari teks ini kita akan menentukan mana kalimat utama ya. Kalimat utamanya adalah kalimat yang berwarna pink di sana, yaitu serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Sementara yang berwarna hijau itu merupakan kalimat penjelas. Ya, jadi yang berwarna hijau ini menjelaskan kalimat utamanya yang di atas itu ya. Paham ya anak-anak ya? Insya Allah ya. Ya, sekarang Ibu simpulkan bahwa dalam menentukan ide pokok suatu teks itu yang perlu dilakukan adalah yang pertama, membaca teks secara keseluruhan, kemudian mencari kalimat utama teks tersebut, dan yang ketiga menemukan informasi dalam kalimat utama. Nah, sekarang kita masuk ke IPA. IPA kita akan membahas tentang alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi 2, yaitu hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang dan hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewan vertebrata: kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Sementara invertebrata contohnya adalah siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata bisa kalian lihat di tabel berikut ini ya. Silakan kalian baca, di mana ada 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Ada 4 ya. Apa yang harus diingat, di mana yang pertama hewan tulang vertebrata memiliki tulang belakang, sementara invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Sementara bagian umum dari hewan vertebrata itu sudah lengkap ya. Dan hewan invertebrata itu masih sederhana anatomi tubuhnya. Lalu hewan vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan, sementara hewan invertebrata itu memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Dari segi bentuk tubuh, hewan vertebrata itu tubuhnya simetri bilateral. Artinya apa? Jika tubuh ini kita bagi 2, maka kiri dan kanannya itu akan sama. Sementara hewan invertebrata selain memiliki tubuh bilateral, juga memiliki tubuh simetri radial. Simetri radial contohnya seperti bintang laut ya. Itu dia. Untuk contohnya, hewan vertebrata adalah ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia.
Sementara hewan yang tergolong invertebrata adalah cacing, serangga, dan hewan lunak. Ya. Nah, demikianlah penjelasan singkat Bu Dwi. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Seperti biasa, jika kalian belum paham, silakan kalian menghubungi Bu Dwi melalui WA ya. Ya, Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.